Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas untuk satu video sekitar 6 saham. Untuk yang lainnya playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video, silahkan ditonton untuk minggu ini. Mungkin mohon maaf suaranya agak bising ya, kurang jelas karena di rumah saya lagi hujan deras ya. Karena takutnya nanti kalau saya bikinnya malam nggak ada kesempatan, jadi saya bikin sekarang ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Ali ya. Jadi untuk Astra Agrolestari, kalau kita perhatikan di sini untuk saham Astra Agrolestari untuk weekly support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi minggu lalu dia berhasil breakout lagi dan bertahan di atasnya 12.500. Jadi support terdekatnya di 12.500 dan resisten terdekatnya di 13.350. Nah, untuk yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh pasang trailing stopnya di 12.500, maksimum di 12.000 ya, seperti itu ya. Untuk stop lossnya, jadi kalau turun di bawah 12.000 lebih baik jual dulu seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness bisa tunggu di area supportnya di 11.250. Artinya sama seperti sebelumnya ya, ini sudah saya gambarkan. Jadi belinya dekat-dekat di 11.250. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 11.250, di sanalah kesempatan kita untuk jual ya. Karena kalau dia turun di bawah 11.250, dia akan menguji area support berikutnya lagi di 9525 ya. Jadi buy weakness-nya tunggu di area support 11.250. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 13.350, silakan tambah lagi atau buy up ya, atau istilahnya average up ya. Buy high sell higher boleh ya. Jadi jangan takut-takut. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar ini sebelumnya kan hanya di sini kemudian dia gagal turun. Ya kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, kita jangan sampai menjadikan resisten itu sebagai batasan kita ya. Kalau dia berhasil breakout, dia kan membentuk resisten lagi di atasnya yang lebih tinggi lagi ya. Di sini kalau kita perhatikan mundur ke belakang lagi, target price berikutnya di 14.675 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 13.350 boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ini saya untuk lihatkan untuk daily-nya ya. Jadi daily-nya sudah pernah saya bahas juga di analisa saham harian ya. Buy on weakness yang belum punya di area 11.250 ya, sama tetap ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 11.250, kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul ya, kita boleh buy atau tunggu di area 11.650 ya. Jadi dua area ini bagi yang mau buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia naik lagi breakout ke atas ya, kita pakai strategi buy high sell higher ya. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high. Kalau dia koreksi berhasil rebound kita buy, atau buy high sell higher selama uptrendnya masih bagus. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini MA20 atau moving average 20 harinya ya. Jadi dia masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya ya, seperti itu. Jadi masih cukup bagus uptrendnya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 12.800 ya. Di sini swingnya di sini kan di area 12.000, maaf di sini 12.925 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 12.925 atau ikutin garis saya ya, naik ke atas 13.100 boleh tambah lagi atau average up. Jadi sebenarnya untuk target price-nya ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, nggak. Ini rounding bottom saya sudah sebutkan kalau dia berhasil breakout maka target price-nya kurang lebih di 13.100. Sebelumnya sempat kalau boleh dikatakan ini sudah tercapai ya, kurang lebih ya sekitar 12.925. Ya nggak selalu tepat pas di garisnya ya, tapi kurang lebih tercapai. Yang penting adalah garisnya sudah saya sebutkan. Ini pasang trailing stopnya di 12.500 seperti itu ya. Jadi ngikutin garis saya harusnya sih sudah lumayan profitnya dan juga buyback ya, seperti itu ya. Karena garis-garis ini bisa berfungsi sebagai acuan untuk trailing stop dan stop loss. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi naik ke atas, kita boleh buyback ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus. Kurang lebih seperti itu. Naik ke atas 13.100 berarti dia breakout ya. Boleh tambah lagi atau average up Sunar boleh ya. Target price berikutnya di 14.000 dan 14.700. Ini kalau kita mundur jauh ke belakang ya, di masa kejayaannya dulu di tahun 2020 awal ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sih masih ada harapan, masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa sih untuk minggu ini atau satu minggu dua minggu depan dia berhasil breakout ya, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat di sini lumayan bagus ya, apalagi pembelian asing ini lumayan tinggi ya. Di sini adalah grafik pembelian asing ya, net buy asing ya. Tapi di sini saya nggak fokus kepada net buy asing ya. Saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk LSIP ya.
Jadi LSIP support resistennya sudah saya sebutkan ya. 1420 ke atas boleh buy bagi yang belum buy ya, atau kalau yang sudah punya sebelumnya, kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Target price dekatnya di 1500 dan 1560 untuk LSIP ya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus ya, selama dia bertahan di atas 1420. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di sana. Kalau belum punya, kalau mau buy bisa tunggu area buy weakness di 1420 atau 1310. Nah di sini kalau mau buy sekarang boleh, tapi baiknya bertahap aja. Naik ke atas 1500 boleh tambah lagi, atau istilahnya average up ya, buy up ya. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1560. Kalau ikutin high sebelumnya 1570 ya, tapi garis yang sudah saya berikan di 1560. Nah kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas, maka target price berikutnya kalau kita mundur ke belakang ya, ini sudah saya gambarkan di 1840. Tapi di sini saya mau gambarkan di tengah-tengahnya ya, kurang lebih ya. Jadi kalau yang mau pakai acuan untuk checkpointnya sekitar 1625 ya. Jadi untuk LSIP ini dia masih ada peluang untuk naik lagi ke 1625 minimal ya harusnya ya. Mudah-mudahan lancar. Ini di weekly chartnya support resistennya untuk garis-garisnya. Kemudian untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan, area buy weakness sudah saya sebutkan di 1350. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, pasang automatic order buy harusnya sudah buy. Naik ke atas 1420 tambah lagi atau average up, target price terdekatnya di 1500 dan 1560. Jadi trading itu mudah kalau misalnya kita tahu ya di mana kita pasang trailing stopnya, di mana pasang stop lossnya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kemudian di mana kita bisa average up atau buy up ya. Kalau uptrendnya masih bagus, kita boleh tambah lagi atau average up. Tambahnya sesuai dengan porsinya ya. Jadi kalau sebelumnya misalnya money manajemennya belinya setiap pembelian 25 lot, tapi kalau kita average up ya jangan sampai lebih jauh ya. Mestinya misalnya contoh sebelumnya 25 lot, kemudian average up sampai 1000 lot ya. Nanti average-nya jauh naik tinggi ya, seperti itu ya. Nanti resikonya makin tinggi. Jadi kita masuknya bertahap aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Terserah Anda mau mulai dari 25% dulu atau langsung 50% ya. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus untuk LSIP ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk DSNG ya. Nah untuk DSNG ini untuk weekly chartnya sudah saya gambarkan support dan resistennya. Memang minggu lalu dia sempat lower low ya di sini ya, tapi saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 675 ya, kita boleh buy back ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang masih bisa ya. Jadi selama di atas 675 masih bagus, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 720 kita tambah lagi atau istilahnya average up. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 770 atau 780 boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang mau buy hasil higher mau tambah lagi silakan. Yang belum punya buy hasil higher ya. Target price berikutnya di 850. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Jadi memang kadang-kadang mungkin ada yang protes, Pak Sunar sebelumnya saya sudah buy, ternyata gagal minggu lalu. Nah makanya saya sebutkan kunci sukses di saham itu ada 3 ya: sabar, fokus, dan disiplin. Kadang-kadang disiplin itu disiplin apa ya? Disiplin pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya kena stop loss ya, tapi kalau dia berhasil rebound lagi setelah kita jual ya, kita buy back ya, seperti itu ya. Memang itulah dinamika untuk trading ya. Kadang-kadang kena stop loss kemudian dia naik lagi, selama uptrendnya masih bagus ya kita boleh buy back ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini daily-nya untuk hariannya. Nah ini area barunya sudah saya gambarkan, memang ada 2 area ya, 675 dan 615. Jadi kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 675 atau rebound di atas 675, menurut saya sih di SNK ini masih menarik, masih ada potensial besar untuk lanjut ke atas 760 dengan targetnya di 850-an. Ini memang agak sedikit beda dengan grafik weekly-nya sebelumnya ya. Jadi kalau ikutin daily atau grafik harian ya terserah ya, boleh pakai. Kalau naik ke atas 720 boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya. Target berikutnya di 800, kalau naik lagi mau tambah lagi silakan. Nah sebelumnya ada tanya, Pak Sunar kalau average up terus tambah lagi terus profitnya kapan? Take profitnya. Nah kita take profitnya kita pasang trailing stopnya. Jadi misalnya naik ke atas 720 kita tambah lagi average up ya, buy up. Kemudian naik lagi ke atas 760 kita tambah lagi. Kemudian dalam perjalanan ke 800 ternyata misalnya ya saya nggak ngeluarkan turun guys. Misalnya sudah naik ke atas 760 kemudian dia gagal ya. Nah di sanalah kita pasang trailing stopnya di 760 ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah kita dapat itu hilang ya. Makanya kita selalu pasang trailing stop dan stop loss. Nah, mengenai porsinya atau money manajemennya saya sudah jelaskan ya di kegiatan live trading ya hari Jumat ya. Bagaimana kita mengatur money manajemennya, terus kemudian saya juga sudah siapkan
simple worksheet ya, worksheet sederhana Excel ya. Gimana kita hitung rasio risk rewardnya, kemudian pakai analisis bagaimana kita menggunakan rasio-rasio ya. Di worksheet saya itu saya sudah siapkan file khusus namanya untuk perhitungan CPR ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya kita punya portfolio 10 juta, terus kita mau define risknya berapa persen, rasionya berapa persen, nanti berdasarkan hitungan rumus tersebut kita bisa tahu berapa saham yang kita beli ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti di portfolio kita belinya terlalu banyak dengan resiko yang ada, nanti lossnya jauh dari yang batas maksimum yang sudah kita tentukan, seperti itu ya. Sudah saya bahas ya untuk money managementnya. Jadi untuk DSNK ini dia memang masih sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya. Memang sebelumnya sempat breakdown dari sidewaysnya ya di sini ya, tapi dia sudah berhasil naik lagi selama di atas 675. Menurut saya sih untuk DSNK masih ada peluang ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk SSMS ya, jadi sawit sumber emas. Jadi untuk emiten CPO saya bahas 4 saham aja ya, bukan berarti yang lainnya yang nggak dibahas jelek, enggak ya, karena kalau terlalu banyak nanti makin bingung ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk SSMS ya, minggu lalu dia kalau kita perhatikan ya sempat lower low dan lower high juga, tapi close-nya dia kalau kita perhatikan di sini sudah higher daripada minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau di sini ya sudah saya gambarkan 1100. Selama dia bertahan di atas 1100 untuk SSMS ini, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1210 dengan targetnya di 1315. Jadi sejauh ini memang dia setelah dia naik tinggi ya dari sideways-nya, dia breakout kemudian koreksi lagi. Di sini kita lihat dia berhasil breakout ke atas 1100 lagi atau naik istilahnya, rebound ya. Nah, selama di atas 1100 masih cukup bagus, target price terdekat di 1210. Kalau dia berhasil breakout lagi, boleh pakai acuan garis saya 1210 atau pakai acuan yang di sini ya 1220. Kalau 1210 1210 ya ini saya ambil dari swing high yang di sini ya untuk weekly-nya. Jadi ini support resistennya untuk mingguannya. Kalau yang tradingnya pakai strategi position trader ya, seminggu sekali dilihatin ya, pasang automatic order dan jagain aja di area support dan resisten yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ini daily chart-nya ya. Jadi area buy weakness sudah saya sebutkan 1100 juga sama ya, atau 1050. Tapi di sini yang kena 1100 ya. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi di bawah 1100 berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up istilahnya seperti itu ya. Nah, target price dekatnya dia akan menguji resisten sekitar 1200 sampai dengan 1220. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1200 atau 1220 ya, terserah Anda pakai acuan garis saya atau acuan swing high di sini. Boleh tambah lagi atau average up, target price-nya adalah 1300. Kita jangan sampai takut resisten ya. Kalau kita takut resisten nanti kita nggak bisa profit lebih tinggi lagi ya. Contohnya seperti ini. Ini sebelumnya swing high-nya di sini. Pak Sunar, ini EPA panjang ke atas, kemudian ini breakout kan. Nah, jangan-jangan nanti turun lagi ya. Seperti itu ya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Yang penting adalah pasang TI stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan. Mungkin di sini sudah buy Pak Sunar. Kena stop loss ya. Seperti ini ya 1050 misalnya ya. Ini kan sudah sampai menyentuh low-nya di 1045. Nah, strateginya kalau dia berhasil rebound lagi ya kita kejar ya. Buyback ya istilahnya gitu ya. Selama uptrendnya masih cukup bagus. Sebenarnya di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya mengarah ke atas walaupun closing-nya masih di bawahnya. Jadi ini kesempatan untuk buy weakness selama dia bertahan di atas 1100. Menurut saya sih SSMS masih cukup bagus potensialnya untuk breakout ke atas 1200 dengan targetnya di 1300 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berikutnya untuk ADMF. Jadi ADMF ini dia singkat saya nanti tanggal 30 Maret dia ada rapat umum pemegang saham ya. Biasanya mungkin membicarakan mengenai dividen ya. Setahu saya sih dividennya lumayan ya seperti itu ya, untuk ADMS. Jadi dia kalau kita perhatikan dia sudah breakout ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas juga ya di analisa saham sebelumnya. Jadi weekly support resistennya sudah saya berikan 8100 ya. Yang rajin ikutin channel saya harusnya sudah buy weakness dekat 8100 ya. Ya, target berikutnya di 8500. Posisi sekarang memang lebih baik tunggu aja buy weakness di 8100 atau sekalian buy high sell higher. Jadi breakout ke atas 8500 boleh buy, target price-nya di 8900 ya. Memang di sini kalau kita lihat asing mulai naik ya pembeliannya.
Tapi di sini saya fokusnya kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya untuk support dan resisten terdekatnya. Ini grafik mingguannya. Kalau untuk grafik daily-nya atau hariannya, ini uptrendnya masih bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya sudah saya berikan 8275. Yang mau buy, kalau nggak mau buy sekarang ya, boleh buy weakness di 8100. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawah 8100, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul di atas 8100 ya, seperti itu ya. Target price dekatnya di 8450. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8450, maka dia akan berusaha mencapai target di 8650. Jadi boleh average up ya. Buyback kalau dia sebelumnya misalnya sudah kena trailing stop ya, kalau mau buyback tunggu sekalian buy high sell higher atau buy weakness lagi ya. Strateginya seperti itu. Jadi mudah banget ya. Naik ke atas 8450 kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 8500 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price terdekatnya di 8650. Jadi ini enak banget ya, seperti anak tangga ya, bawah kemudian datar, naik lagi datar ya, naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout lagi, selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout resistennya kita boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini untuk ADMF ya. Ini 5 saham sudah saya bahas. Kemudian satu lagi ASII ya. Jadi ASII di sini Mas Sunar sudah high minggu lalu ya, tapi kok balik lagi penutupannya di tempat 50 ya. Di sini strateginya yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya, karena saya sudah sebutkan turun di bawah 450 lebih baik jual dulu sebagian. Tapi kalau dia turun lagi di bawahnya low-nya dari 2 minggu sebelumnya ya, 6275 ya, lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy weakness boleh tunggu di area 6000 ya, kalau nggak mau buy sekarang, atau buy high sell higher. Sebenarnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 450, kalau yang belum punya mau buy silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya high-nya minggu lalu ya. Di sini high-nya minggu lalu candle-nya kan di 6600, naik ke atas 6600 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 6925. Jadi kurang lebih untuk ASII seperti itu ya. Support resistennya sudah tergambarkan dengan jelas. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut resistennya. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia gagal turun lagi. Memang benar kalau dia gagal bertahan di atasnya garis resistennya ini, dia akan kecenderungan turun lagi testing area supportnya di 6000 dan bahkan bisa saja di 5550 ya. Tapi sejauh ini menurut saya sih masih cukup bagus ya. Walaupun dia turun di bawahnya, pasang aja kalau yang misalnya masih punya ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya minggu lalu 6375 dan 2 minggu sebelumnya ya 6275. Strateginya seperti itu. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6925 mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, masih bisa naik lagi, masih bisa. Kenapa? Karena sebelum pandemi pun dia hanya sempat di 7250 ya, sebelum pandemi ya. Jadi itu kurang lebih support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya untuk ASII ya, ini sudah saya gambarkan, memang dia konsolidasi atau sideways di jalur uptrend-nya. Buy on weakness di area 6000 atau 5800 ya, maksimum di sana ya. Ini yang bawah saya hapus saja. Jadi kalau di bawah 5800 kita jangan buy on weakness ya. Ada kecenderungan dia masih cenderung lesu lagi turun ke bawah. Jadi posisinya kalau yang belum punya sekarang tunggu di 6000 atau paling dekat di 6250. Atau sekalian buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6600 yang belum punya, kalau Anda tipe yang suka buy high sell higher ya, karena uptrendnya masih bagus, makanya kita buy high sell higher ya, seperti itu. Kalau dia breakout kita tambah lagi, target price-nya masih memungkinkan di 6925. Ini pembelian asing masih luar biasa ya, naik ya seperti itu ya, akumulasinya ya seperti itu. Jadi menurut saya sih jangan terlalu takut, yang penting adalah disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau buy silakan, buy-nya bertahap aja karena dia konsolidasi di jalur uptrend-nya ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, lebih baik pasang trailing stop atau stop loss ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah saya bahas 6 saham, nanti perhatikan juga playlist saham yang lainnya ya, ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk minggu ini periode tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2022. Seperti biasanya yang barusan join channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.